Shalom jemaat Tuhan, jumpa kembali dalam acara Light of Revival pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita belajar pada kesempatan ini adalah dari 1 Korintus 16 ayat 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Pekerjaan yang besar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Paulus adalah seorang yang sangat giat bekerja. Di saat ia belum menerima Yesus, belum bertemu dengan Yesus, ia adalah orang yang sangat giat bekerja untuk membunuh atau membasmi orang Kristen. Tetapi saudara-saudara, ketika dia sudah menerima Yesus, sudah bertemu dengan Yesus dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia lebih giat lagi, lebih keras lagi bekerja, yaitu memberitakan Injil. Paulus dari negara ke negara, dari satu tempat ke tempat yang lain, hanya untuk memberitakan Injil saja. Banyak penderitaan, banyak malapetaka yang dialaminya, tapi semua itu dia tidak pedulikan demi memberitakan Injil. Kenapa dia lakukan hal itu? Karena semua itu dia tahu bahwa keselamatan itu sangat penting bagi setiap jiwa. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di sana Paulus memberikan satu cerita bahwa hanya keselamatan itu ada di dalam Kristus Yesus saja. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah saudara-saudara, ketika saudara sudah menjadi orang Kristen, apakah saudara sudah melakukan atau sudah melayani Tuhan khususnya dalam pemberitaan Injil kepada saudara-saudara kita, kepada istrimu, suamimu, anak-anakmu, atau orang-orang yang ada di sekitar kita? Saudara-saudara, Paulus sudah melakukan hal ini. Walaupun banyak menentang, banyak penderitaan, halangan, rintangan yang di sana, tapi Paulus tidak memperdulikan itu. Saudara-saudara, memberitakan Injil memang satu hal yang sangat berat, ya sangat sulit, sukar. Tidak usah pada orang lain, di sekitar kita, di rumah kita saja. Ketika kita memberitakan Injil, kita diejek, dihina, difitnah, seakan-akan bahwa kita adalah orang yang suci, yang lebih mulia dari mereka. Tetapi saudara-saudara, di sini Paulus tidak pernah memperdulikan itu. Dia melakukan pekerjaan yang besar ini, walaupun banyak hal yang menentang, tetapi dia lakukan itu. Di dalam Kisah Para Rasul 20:19, firman Tuhan berkata di sana, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Di dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Nah saudara-saudara, di sini kalau kita renungkan dari ayat ini bahwa Paulus berulang kali diancam untuk dibunuh. Mengapa semua itu dialami atau dihadapi oleh Paulus? Demi memberitakan Injil. Pada kesempatan ini saya tanya pada kita, sudah berapa banyak Injil yang kita beritakan? Atau sudah berapa banyak orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari Injil yang kita beritakan? Itu pertanyaan yang perlu kita renungkan dan yang perlu kita lakukan sebagai orang yang sudah percaya. Tetapi saudara-saudara, memang kalau kita hanya orang Kristen KTP, hanya Kristen-Kristenan saja, tetapi kita tidak pernah punya keyakinan keselamatan bahwa hanya satu-satunya jalan keselamatan hanya Yesus Kristus. Kalau saya mati, pasti saya masuk surga bukan karena perbuatan saya, bukan kehebatan saya, bukan amal saya, tetapi karena anugerah Allah. Kalau saudara punya iman seperti itu, pasti saudara ada kerinduan untuk memberitakan Injil. Karena itu, pekerjaan yang besar ini, marilah kita lakukan seperti yang telah dilakukan oleh Paulus. Dan walaupun ada halangan dan rintangan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan supaya Injil tetap diberitakan di muka bumi ini demi keselamatan banyak orang. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi. Kami mohon kepadamu supaya kami juga punya kerinduan, punya keberanian untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga kepada banyak orang, supaya banyak orang yang diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kami di hari-hari hidup kami yang tersisa ini sebagai orang percaya, supaya semua itu kami boleh lakukan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita dan kita boleh terus memberitakan Injil Kristus di sepanjang hari-hari yang tersisa. Amin.